Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, saya Abelia Yustika Sastamardani, biasa dipanggil Abel, dengan NPM 24106312500034 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Hingga Perbangsa Karawang. Oke, jadi di video ini saya akan membahas tentang sebuah topik yang sering didengar di dunia keuangan modern, yaitu Forex trading dan aplikasinya. Khususnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi MIFX ya teman-teman. Kita akan mulai dari pengertian dasarnya terlebih dahulu, apa itu Forex, apa itu trading, jenis-jenis aplikasi Forex, lalu masuk ke pembahasan utama kita tentang aplikasi MIFX dengan akun demo ya teman-teman. Oke, mungkin sebelum masuk ke aplikasi MIFX itu, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa itu Forex? Jadi, Forex itu adalah singkatan dari Foreign Exchange, yaitu perdagangan nilai tukar mata uang asing, teman-teman. Singkatnya kayak gitu. Mungkin contoh sederhananya itu, kalau kita menukar rupiah ke dolar di money changer, itu sebenarnya tuh udah termasuk dari Forex itu, teman-teman. Bedanya, kalau di pasar Forex global, transaksi ini kan dilakukan secara online, dengan nilai yang jauh lebih besar dan harganya bergerak juga di setiap detiknya, teman-teman. Kita udah bahas ya apa itu Forex. Sekarang kita akan masuk ke alasan mengapa Forex ini menarik ya teman-teman. Ada 3 hal yang membuat Forex ini menarik. Yang pertama ini pasarnya ini buka 24 jam teman-teman, dari Senin sampai Jumat. Kemudian yang kedua ini likuiditasnya sangat tinggi, di mana transaksi hariannya ini lebih dari 7 triliun US dollar di seluruh dunia teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu likuiditas itu apa, aku jelasin sedikit kali ya teman-teman. Likuiditas itu, jadi dalam dunia keuangan, liquidity atau likuiditas ini berkaitan dengan kemampuan untuk menghadapi krisis keuangan atau peluang investasi yang muncul teman-teman. Likuiditas yang baik ini dapat membantu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek seperti hutang usaha, dividen, pajak, dan aktiva lancar lainnya. Seperti itu teman-teman. Untuk yang ketiganya nih, kenapa Forex menarik ya? Jadi bisa untung tidak hanya saat harga naik atau buy aja teman-teman, tapi juga saat harga turun atau sell, kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan kita udah bahas soal apa itu Forex, kemudian kenapa Forex ini menarik. Mungkin yang selanjutnya kita akan bahas tentang trading nih teman-teman. Mungkin dari teman-teman juga banyak yang bertanya-tanya ya, sebenarnya trading itu apa sih? Oke, aku jelasin secara singkat aja ya teman-teman. Jadi, trading ini adalah aktivitas jual beli instrumen keuangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari selisih harga, teman-teman. Bedanya dengan investasi itu apa sih? Bedanya dengan investasi, kalau investasi ini kan biasanya jangka panjang ya teman-teman. Misalnya beli saham, lalu ditahan bertahun-tahun kayak gitu. Kalau trading ini lebih ke jangka pendek, jadi bisa hitungan menit, jam, atau bahkan hari teman-teman. Nah, dalam forex trading juga, kalau kita yakin mata uang euro akan naik terhadap dolar, kita bisa buy euro or US dollar, kayak gitu teman-teman. Dan kalau ternyata benar naik, kita dapat untung. Dan kalau turun, kita bakal rugi. Nah, trading ini juga membutuhkan sistem informasi untuk mencatat semua transaksi, karena pergerakannya ini sangat cepat. Inilah yang membuat aplikasi forex itu penting, teman-teman. Oke, mungkin kita bakal masuk ke jenis-jenis aplikasi forex ya teman-teman. Ada beberapa jenis teman-teman aplikasi forex ini yang digunakan oleh banyak trader. Di antara lain, itu terbagi jadi 3. Yang pertama ada platform trading global. Contohnya ini ada MetaTrader 4/5. Nah, di platform yang pertama ini, platform trading global ini tuh sangat populer, digunakan di seluruh dunia, teman-teman. Jadi dia tuh skalanya udah global gitulah. Kemudian fitur teknikalnya ini sangat lengkap, tapi tampilannya itu agak rumit, teman-teman, buat para pemula.
Kemudian yang kedua ada aplikasi broker lokal. Nah, contohnya ini MIFX yang akan kita bahas nanti. Kemudian ada HSB dan juga Finex. Nah, untuk aplikasi broker lokal ini dibuat oleh broker resmi Indonesia yang terdaftar di Bapepti ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya lagi, Bapepti itu apa sih, Kak? Jadi Bapepti ini adalah singkatan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi sebuah lembaga pemerintah di Indonesia yang berada di bawah Kementerian Perdagangan atau Kemendak. Nah, tugas utamanya Bapepti ini tuh melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan berjangka komoditi, teman-teman. Sistem resi gudang dan pasar lelang juga, kayak gitu. Oke, lanjut ke tadi ya, dibuat oleh broker resmi Indonesia yang terdaftar di Bapepti. Kemudian yang kedua, tampilannya ini lebih sederhana dan juga lebih cocok untuk pemula, kayak gitu teman-teman. Dan yang ketiga, legalitasnya ini lebih jelas di Indonesia. Oke, untuk aplikasi jenis aplikasi ketiganya ini ada aplikasi edukasi dan juga simulasi. Oke, buat yang jenis aplikasi ketiga ini, biasanya ini hanya untuk latihan trading tanpa uang asli, teman-teman. Jadi kayak simulasi aja gitu. Kemudian contohnya ini ada akun demo yang bakal kita pakai juga nanti di MIFX, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi kita bahas forex itu apa, trading itu apa ya teman-teman, kita ulas sedikit kali ya mengenai aplikasi yang nanti akan kita coba, yaitu MIFX. Jadi MIFX ini adalah platform trading forex dan komoditi legal yang ada di Indonesia yang didirikan oleh PT Monex Investindo Futures yang telah beroperasi sejak tahun 2000 nih teman-teman. Platform ini menyediakan fasilitas untuk perdagangan berbagai aset keuangan, alat analisis pasar untuk perdagangan, dan berbagai fitur pendukung lainnya, serta sudah diatur oleh Bapepti seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari aplikasi MIFX ini sendiri, untuk kelebihannya dulu itu, yang pertama dia tuh legal dan aman teman-teman. Kayak yang tadi udah kita mention ya, kalau si MIFX ini udah diawasi sama Bapepti. Kemudian yang kedua ini dia mudah dipakai oleh pemula. Kemudian yang ketiga, fiturnya ini lengkap dari mulai chart, signal, edukasi, sampai ke reward teman-teman. Kemudian yang keempat, transaksi deposit dan penarikan di aplikasi MIFX ini cepat. Tapi untuk kekurangannya, indikator teknikalnya ini nggak selengkap aplikasi global. Kemudian yang kedua ada biaya spread dan komisi. Tapi untuk poin 2 ini wajar ya teman-teman untuk di dunia pertradingan. Oke, sekarang kita masuk ke relevansinya dengan sistem informasi akuntansi dan keuangan atau mata kuliah kita. By the way, aku bikin tugas video ini karena untuk memenuhi kebutuhan tugas ya pada mata kuliah SIAK atau Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Nah, kenapa aplikasi forex seperti MIFX ini relevan dengan mata kuliah kita? Yang pertama, pencatatan transaksinya ini otomatis ya teman-teman. Semua order demo tercatat lengkap, dari mulai harga beli, harga jual, dan profit atau loss. Kemudian yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Walaupun simulasi, datanya ini tetap jelas, akurat, dan juga real time. Kemudian yang ketiga, manajemen resiko keuangan. Jadi, fitur chart atau signal ini membantu keputusan berbasis data teman-teman, bukan intuisi. Yang terakhir atau yang keempat ini ada analisis performa. Dari akun demo kita bisa lihat apakah strategi menghasilkan untung atau rugi ya teman-teman. Sama seperti analisis laporan laba rugi, kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin karena aku udah menjelaskan banyak hal ya mengenai forex trading dan juga aplikasi MIFX, mungkin sekarang waktunya kita mencoba aplikasi MIFX. Let's go! Oke teman-teman, karena tadi kita udah ngejelasin soal trading dan juga forex, nah sekarang kita langsung aja cobain aplikasi MIFX-nya ya teman-teman. By the way, aplikasi MIFX ini bisa diakses melalui website ataupun aplikasinya langsung. Jadi buat teman-teman yang mager download, itu bisa langsung aja buka websitenya di mifx.com ya teman-teman. Nanti akan langsung muncul. Kemudian kalian akan diarahkan untuk membuat akun teman-teman. Dan aku rekomendasiin teman-teman ini pakai akun demo terlebih dahulu ya, kayak yang tadi udah aku jelasin. Nah, karena di sini aku udah punya akun, jadi aku tinggal login aja. Oke,
Oke, nanti tampilan masuknya akan seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin di video kali ini aku nggak akan ngebahas tata cara atau nyobain cara tradingnya, karena aku juga pemula teman-teman, jadi aku juga masih harus banyak belajar ya. Mungkin untuk di kesempatan kali ini aku akan bahas tentang fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi MIFX ini teman-teman. Jadi di bagian atas ini ada produk ya, yang isinya macam-macam banget. Isinya ini info lengkap semua instrumen yang bisa teman-teman tradingkan ya teman-teman. Mulai dari forex atau pair mata uang, emas, perak, minyak, sampai indeks saham. Jadi kalau teman-teman ini masih bingung sebenarnya apa aja sih yang bisa diperdagangkan di sini, kita tinggal klik bagian produk aja. Oke. Di samping produk juga ada edukasi ya teman-teman. Nah, edukasi ini cocok buat pemula teman-teman. Ada artikel, video, webinar, bahkan kelas online teman-teman, yang isinya ini mulai dari pengenalan dasar forex sampai strategi lanjutan. Jadi bukan cuma sekedar tempat trading, tapi ada juga tempat belajarnya kayak gitu. Oke, setelah membahas tentang produk dan edukasi, kita bergeser ke kanan, ada berita. Nah, berita ini fitur yang lumayan penting ya teman-teman, karena berita ekonomi global ini bisa langsung bikin harga naik ataupun turun drastis. Di sini teman-teman ini bisa baca update pasar, analisis harian, dan juga kalender ekonomi teman-teman. Keren ya, di sini udah kita bisa tahu produknya apa aja, kemudian kita juga bisa belajar di bagian edukasi, terus juga kita tahu berita keuangan ataupun berita pasar di dunia ataupun di Indonesia tuh lagi seperti apa ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ini ada tentang ya. Nah, di tentang ini di bagian profile MIFX ini menjelaskan siapa mereka, legalitasnya, serta kenapa platform ini tuh aman ya teman-teman. Intinya buat bikin pengguna ini lebih tenang karena tahu broker ini resmi dan diawasi oleh OJK atau Bapepti. Oke, setelah tadi kita bahas bagian atasnya ini ya teman-teman, kita beralih ke bagian yang di bawahnya. Ada nomor akun demo ya di sini. Jadi nomor akun demo ini tuh semacam ID pribadi teman-teman, atau ID khusus lah untuk akun latihan kita. Kemudian ada di sini tulisannya balance 10.000 US dollar. Ini itu modal virtual gratis sebesar 10.000 dolar ya, yang bisa dipakai buat coba-coba trading tanpa takut teman-teman ini rugi beneran. Jadi kayak yang udah aku bilang ya teman-teman, kalau di MIFX ini apalagi pakai akun demo, ini teman-teman bisa coba-coba gitu, jadi cocok banget buat kalian-kalian yang pemula. Kemudian di sebelah balance juga ada equity ya, itu pokoknya ada sebesar 10.000 dolar juga. Jadi ini tuh nilai keseluruhan modal plus untung atau rugi berjalan. Nah, karena di sini masih fresh ya, belum aku otak-atik, jadi nilainya ini masih sama kayak balance teman-teman. Kayak gitu. Oke, terus di sini ada tulisan atau ada bagian klik tombol ubah demo balance ya teman-teman. Jadi kalau saldo virtual teman-teman itu habis atau mau reset ke jumlah tertentu, kalian tinggal klik aja nih fitur ini. Jadi nanti saldonya akan balik lagi kayak gitu teman-teman. Jadi intinya di MIFX ini tempat yang paling aman lah buat pemula yang pengen coba-coba masuk pasar beneran tanpa ada resiko kehilangan uang asli teman-teman. Oke, tadi kan kita udah jelasin tentang fitur yang ada di atas ini ya. Kemudian udah kita jelasin juga mengenai balance, equity, dan lain sebagainya. Kita move ke slide bar navigasi yang ada di sebelah kiri. Jadi menu di kiri ini ibarat kayak pintu shortcut gitulah ke fitur intinya si MIFX ini. Jadi di yang pertama ini ada beranda ya. Di beranda ini halaman utama yang langsung nampilin ringkasan akun, saldo, dan juga fitur favorit teman-teman kayak trading signal, top mover, trending, dan lain-lain. Atau kayak yang sekarang lagi kita lihat ya. Kemudian di bagian pasar, di bagian bawahnya ini yang pasar,
ini tuh daftar lengkap semua instrumen trading teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen lihat harga emas live, kurs atau euro atau US dollar atau harga minyak di dunia, nah di sini tempatnya di bagian pasar ini ya teman-teman. Kemudian di bawah pasar ada order. Nah, order ini tuh tempat eksekusi transaksi. Jadi misalnya teman-teman mau buy gold atau sell euro atau US dollar, nah semua dilakukan dari sini ya teman-teman. Bisa atur lot, pasang TP atau take profit, dan juga SL atau stop loss. Kayak gitu teman-teman. Kemudian di paling bawahnya ini ada menu lainnya. Nah, menu lainnya ini tuh kumpulan fitur tambahan kayak fitur pengaturan profit, riwayat order, pengaturan keamanan, dan juga fitur-fitur pendukung lainnya. Oke, setelah kita ke navigasi yang ada di kiri, kita masuk ke menu yang ada di sebelah sini ya. Ini itu ada manajemen dana yang terdiri dari deposit, tarik dana, dan juga overbook. Nah, bagian ini tuh khusus urusan duit nih teman-teman. Untuk bagian deposit sendiri, itu untuk menambah saldo akun real, metodenya ini biasanya lewat transfer bank lokal, e-wallet, ataupun virtual account ya teman-teman. Dan yang kedua ini ada tarik dana. Tarik dana ini tuh untuk mencairkan profit dari akun real ke rekening pribadi kita. Ya, itu untuk tarik dana. Kemudian yang overbook, ini tuh fitur transfer internal antar akun dalam satu user ya teman-teman. Misalnya teman-teman ini punya lebih dari satu akun, baik real ataupun demo. Nah, ini tuh bisa geser dana dengan cepat tanpa harus tarik lalu deposit lagi, kayak gitu teman-teman. Jadi pengelolaan keuangan di MIFX ini gampang dan gak ribet kayak dulu lagi ya teman-teman. Nah, setelah tadi kita bahas mengenai manajemen dana ya, atau khusus fitur-fitur khusus urusan duit, nah kita masuk lagi ke shortcut yang ada di fitur beranda. Nah, di bagian tengahnya halaman beranda ini ada icon-icon shortcut, biar teman-teman ini bisa langsung loncat ke fitur-fitur pentingnya ya teman-teman. Di sini ada trading signal, ada top mover, ada trending, ada produk, ada edukasi, dan juga rewards. Kemudian ada deposit dan ada lainnya. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Dimulai dari trading signal terlebih dahulu. Jadi di fitur ini itu rekomendasi entry atau exit pasar dari Autocaritis dan Trading Central. Ada info jelasnya ya teman-teman di sini kayak potensi buy atau sell, kemudian ada level TP ataupun SL ya teman-teman. Itu untuk trading signal. Kemudian kita beralih ke top mover. Nah, top mover ini tuh nunjukin instrumen yang pergerakan harganya ini paling tanda kutip heboh gitu kali ya hari itu. Dan cocok banget nih kalau teman-teman suka produk dengan volatilitas yang tinggi. Itu untuk top mover. Oke, kemudian ada trending. Nah, di trending ini tuh ada daftar produk yang lagi banyak diminati trader lain gitu, semacam top chart gitulah di dunia trading. Tuh ya teman-teman. Kemudian ada produk juga di sini. Nah, produk ini juga shortcut langsung ke daftar produknya atau daftar instrumennya. Ada macam-macam banget jenis-jenis produknya, teman-teman bisa cek sendiri aja. Kemudian setelah produk ada juga edukasi. Nah, edukasi ini jalan pintas biar teman-teman ini bisa langsung belajar tanpa ribet ya teman-teman. Bisa langsung buka di fitur edukasi aja. Kemudian ada rewards. Nah, rewards ini tuh fitur bonus teman-teman. Setiap kali trading pakai akun real, nah teman-teman nih bisa dapat poin yang bisa ditukar hadiah menarik kayak gadget, voucher, dan lain sebagainya. Menarik banget ya teman-teman. Kemudian ada juga deposit. Deposit ini akses cepat buat isi saldo ya. Kemudian ada juga fitur lainnya. Kumpulan fitur tambahan kayak promo, profil, dan sebagainya teman-teman. Bisa dicek sendiri. Oke. Nah, setelah bahas soal fitur-fitur yang
ada di situ ya. Oke, setelah membahas tentang fitur-fitur tadi, kalau kita geser ke bawah lagi, di sini ada signal produk terpopuler. Nah, ini bagian yang paling sering dicari sama trader-trader nih teman-teman, karena langsung kasih apa ya, ibaratnya kayak contekan arah pasar kali ya teman-teman. Nah, di sini ada gold atau emas ya, ada level TP di 3475,91 dan di SL 3443,69, artinya potensi buy ya teman-teman. Kemudian ada euro atau US dollar, di sini TP-nya 1,1737 dan SL-nya di angka 1,1668, yang dimana ini potensi buy juga. Kemudian ada US dollar dan Japan yen. Di sini TP-nya ini ada 146,42 dan SL-nya di 147,41, potensinya ini sell. Dan juga ada GBP, or USD, oil, dan juga silver. Nah, semua ini arah potensinya buy atau sell, atau plus level TP dan SL ya teman-teman. Kayak gitu ya, mengenai signal produk terpopuler. Jadi fitur ini membantu banget teman-teman buat kalian ambil keputusan tanpa harus analisa chart dari nol banget. Jadi cocok juga buat pemula yang masih bingung cara baca grafik itu kayak gimana gitu teman-teman. Oke, kita udah selesai nih teman-teman bahas satu persatu fitur ya yang ada di MIFX. Overall semua fitur yang ada di MIFX ini saling melengkapi ya teman-teman. Kayak yang tadi udah aku bahas, ada untuk belajar, ada untuk pantau pasar, ada untuk eksekusi trading, atur dana, sampai dapat bonus rewards ya teman-teman tadi. Nah, intinya MIFX ini bisa bikin trader baik pemula ataupun yang sudah pro ini bisa nyaman, aman, dan gampang gitu navigasinya. Kayak gitu teman-teman. Oke, karena kita udah selesai, tadi juga kita udah bahas mengenai fitur-fitur yang ada di MIFX, kemudian udah kita jelasin juga MIFX itu apa. Mungkin aku akan menarik kesimpulan ya teman-teman dari Forex itu sendiri. Jadi Forex ini adalah pasar global untuk jual beli mata uang, dan lewat akun demo MIFX ini kita bisa belajar trading tanpa resiko teman-teman. Fitur-fiturnya juga mencerminkan sistem informasi akuntansi dan keuangan modern, sehingga bukan hanya untuk praktek trading teman-teman, jadi juga bisa jadi media trading ya. Jadi media pembelajaran pengelolaan keuangan yang transparan dan juga efisien, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, karena pembahasan yang aku bawa udah selesai, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir dan juga udah nyimak dari awal sampai akhir mengenai penjelasan yang udah aku jabarkan ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari aku yang ataupun ada kata yang kurang berkenan. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.